Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 periode 4 BIT 3. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Hayat, mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan NIM 2541104080852. Hari ini saya akan melaksanakan video uji kinerja dengan tema sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya jadi? Baik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Allahumma Amin. mengawali perjumpaan kita kali ini, mari sama-sama berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Hari ini semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita harus selalu ceria, selalu bahagia, jangan pernah berpikir susah. Jangan pernah susah. Maka itu sebelum kita awali pembelajaran, kita harus terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang memberi segalanya, memberi nikmat sehat, ya enggak? Nikmat sempat, ya enggak? Bayangkan kalau tidak sempat, pasti tidak akan mungkin sampai ke sekolahan, ya enggak? Jadi anak-anak semua, ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus wajib bersyukur minimal alhamdulillah. Dari semua, buat anak-anak semua, untuk sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Semuanya berdiri. Pak Guru nanti akan pandu dari hitungan ketika mulai. Paham? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsa
ringan nggak masuk ya? Nggak masuk kenapa? Sakit. Biar lebih jelas, Pak Guru mau mengabsen dulu. Biar nama-namanya jelas siapa yang nggak berangkat dan siapa yang berangkat pada pagi hari ini. Baik? Oke. Nanti yang Pak Guru panggil namanya, silakan berdiri dan mengucapkan saya siap belajar. Saya siap belajar. Oh, siap. Baik anak-anak semua, kita akan panggil dari nama. Ini mau nama yang paling besar dulu apa yang kecil dulu? Besar. Oh, besar dulu. Oh, besar dulu yang dibalik berarti ya. Dari nomor 32. Nah, kita absen dulu. Bapak absen dulu dari nomor terkecil. Yang pertama, Afara Naida Rahmah. Silakan berdiri ya. Saya siap belajar. Oke. Alvel Kenzie Mistara. Saya siap belajar. Baik. Lanjut. Ahmad Jufrianto. Saya siap belajar. Baik. Alif Rahman Hakim. Saya siap belajar. Amelia Puput Protini. Amira Zahra Salsabila Yulian. Oh. Saya siap belajar. Baik. Aqsa Nur Manan. Saya Artinya Nur Arifah. Nomor 9. Bagas Kurniawan. Bagas Septio. Tidak berangkat ini kenapa? Sakit sudah berapa hari? Satu hari. Bagas Septio. Keterangan sakit. Baik. Oke. Sukman ada keterangannya sakit. Lewat izinnya ke siapa? Ke wali kelas? Siap. Catur Ridya Budi Utami. Dedi Wardoyo. Feryadi Khairul Badri. Via Gesta Putri. Iya. Vicky Viennas Wirtubi. Saya siap belajar. Habibah Putri Kinanti. Iqbal Rofi Khairullah. Khaira Syafina Putri. Mia Tok. Oke. Miftah Rozak Al-Wahfi. Saya siap belajar. Terus lanjut. Muhammad Syah Awal Zikri. Saya siap belajar. Mutia Nur Alfia. Nur Faidah Anggraini. Akwis Sudigdo. Ya, benar-benar siap belajar. Sudah tidak menulis lagi? Tidak, berarti aman. Rais Muhammad Mursi. Saya siap belajar. Riko Yogi Prasetyo. Saya siap belajar. Ya. Rinit Ayu Fis Tani. Syarifah Aminarti. Syifa Anur Rohma.
Syifaan Rohma, itu ya. Wiji Bayu Pratama. Saya siap belajar. Masih belajar ya. Yugo Prastio. Saya siap belajar. Ya. Zaki Evan Al-Farizi. Saya siap belajar. Ya, berarti semuanya sudah siap belajar. Yang tidak berangkat berarti hari ini cuma 1 dari 32 siswa. Berarti yang berangkat hari ini 31. Berarti atas nama Bagasep kondisi sedang sakit. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan yang sedang sakit cepat sembuh. Dan yang sehat, mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberi kesehatan lahir batin. Allahumma amin. Oke, untuk dahuluan Pak Guru sudah menyampaikan, sudah mengabsen dari awal sampai akhir, semuanya hadir kecuali 1. Baik adik-adik semua, anak-anak semua, pada hari ini kita akan membahas pelajaran terkait dengan sujud. Tapi sebelumnya, mari kita sama berdiri. Ayo semua berdiri. Semuanya berdiri. Untuk biar tidak ngantuk. Nah, kan perlu yang namanya breathing, breather, breather ya mas. Oke, tangannya di depan. Remas-remas. Wah. Remas-remas. Tangannya ke atas. Goyang-goyang. Ya, tangannya ke samping. Samping kiri sama kanan. Samping kanan dulu. Digoyang-goyang. Ya. Tangannya ke kiri. Digoyang-goyang. Semuanya tepuk 2. Tepuk 1. Berarti kalau 1 tidak tepuk 2. Tepuk 1. 3. Ya, berarti kalau ada kata 3 tidak tepuk. Harus diawali dengan tepuk dulu. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Konsentrasi. Yo, tangannya diacungkan ke depan. Diacungkan ke depan. Ini motivasinya begini. Yang sedang kita tuju hari ini, yang kita sedang tuju adalah cita-cita, adalah sebuah yang akan kita tuju. Sekarang yang dituju, karena Pak Guru naik di sini, agar kita bisa menuju jari kita. Kira-kira kita yang ke depan, apa jari kita yang belakang? Jari kita yang ke belakang, apa kita yang ke depan? Ini tujuan kita. Contoh cita-cita kamu menjadi dokter. Ini dokter ini. Ini kita ini. Ini cita-cita kita. Cita-cita kita yang harus datang ke kita, atau kita yang harus datang ke diri kita. Syukur-syukur cita-cita itu yang datang ke diri kita. Contohnya seperti ini. Kalau jari ini tetap di sini, kita masuk ke depan, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau cita-cita ini datang ke kita, gampang nggak? Yang penting mau berusaha. Duduk kembali. Jadi kemarin kita akan mulai, tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu terkait materi yang kemarin yang sudah pernah kita bahas bersama, yaitu terkait dengan sholat. Sholat itu satu hari semalam itu berapa rakaat? 17 rakaat. Kamu siapa? Riko, 17 rakaat. Apa saja, Mas Dedi? Sholat itu 5 waktu. Apa saja?
Apa lagi? Apa lagi? Ada yang bisa bantu? Ulangi. Sholat satu hari semalam ada 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat. Itu materi yang kemarin kita ulas bersama. Terus syarat-syaratnya, syarat rukunnya apa saja? Syarat wajibnya. Yuk, syarat wajibnya saja. Syarat wajib orang melaksanakan ibadah sholat itu apa saja? Yang pertama yang pertama yang kedua apa? Ayo. Ya apa? Islam, terus berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat tamyiz. Yang kelima suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Terus menghadap ke kiblat. Oke, kita ulas sedikit pertemuan minggu lagi. Baik anak-anak semua, untuk mengawali materi pada hari ini adalah sujud. Nanti Pak Guru akan tampilkan materinya, tapi sebelumnya ini ada kata-kata bijaknya. Masa depanmu ditentukan seberapa kamu sering bersujud kepadanya. Berarti sujud itu bukan berarti kita harus sujud, itu bukan perwujudan dari kita merendah diri kepada Allah. Kita merendah diri kepada Allah, kita bersujud kepada Allah. Karena zat yang kita sembah hanyalah Allah. Sujud ini, coba sebelum kita masuk, ada yang sudah tahu sujud apa yang pernah melakukan sujud? Siapa yang pernah melakukan sujud? Ya, coba Riko. Sujud dalam apa? Sholat. Makan, beneran. Sujud makan. Sujud makan. Sujud syukur. Ya. Mia. Ayo Mi. Sujud lagi. Tadi ada sujud sholat, sujud syukur, terus sujud apa? Tilawah. Oke, berarti ada sedikit terkait dengan yang sudah tahu dengan sujud yang akan Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Baik anak-anak semua, kita akan mulai saja. Kita akan buka materinya, kita akan pakai flash, pakai PowerPoint. Ya. Pendidikan Agama Islam dan Budaya kelas 7. Sujud. Kita akan belajar sujud. Ada di sana, ada sujud apa? Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ketika bersujud, kita sebagai umat Islam, kita panduannya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup seluruh makhluk Allah, makhluknya Allah yang beragama Islam. Ini adalah sebagai media belajar, memberi dasar fondasi. Selanjutnya ada sajadah. Sajadah atau alasnya kita
Allah bersujud di mana tempat, yang penting tempat kita itu suci dari kotoran ya. Kita harus tahu di mana tempatnya, harus belajar tempatnya. Maka sujud itu bisa di mana saja, yang penting suci. Baik, ini adalah tempat sujudnya. Pak Guru mau letakkan di sini. Nanti kalau ada mau dipraktek, nanti akan ada praktek sujud. Tapi sebelumnya Pak Guru mau menerangkan dulu. Ini materinya terkait sujud. Ya, ini kita akan belajar terkait dengan yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud apa? Sahwi. Sujud sahwi. Maka ya, dengan suaranya keras. Ya kamu Muhammad siapa? Ahmad atau siapa? Ahmad juga berdiri. Silakan dibaca. Ayo Mas. Yang keras. Dalam lisanul Arab sahwi menurut bahasa dengan Thailand atau buka. Dalam menurut istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada kehilangan rasa sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan sempurnakan dan kemudian hilangan rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Ya, terima kasih Pak. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang hukumnya sunnah. Ketika seseorang kelupaan, lalai, lupa, atau ragu-ragu dalam melaksanakan ibadah sholat, itu disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi di sini hukumnya sunnah, dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dalam rakaat sholat. Kan kadang-kadang gini, banyak sekali orang ketika sudah berpikir pusing, ya kan? Sholatnya kecepatan, kelalaian, lupa sujudnya itu rakaatnya baru sholat isya, rakaatnya baru 3 kali, kok langsung salam, langsung tasahud akhir, itu harus sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam. Ini lanjut. Nah, ketika sujud sahwi dilaksanakan itu setelah tasahud sebelum salam. Ayo Pak Guru ingin dengar suaranya siapa ya? Mana? Inilah. Kamu siapa? Amel, silakan berdiri Amel. Dibacakan. Yang keras. Subhana man la yanamu wala yasbu. Ya, tangan. Begini aja semua, anak-anak semua. Ketika sedang sholat kok salah, rokaatnya kurang rokaatnya, atau ada sholat isya atau sholat duhur tidak melaksanakan tasahud yang kedua,
Ya tasahud yang awal. Yang ketika rakaat kedua kan tasahud, at-tahiyat awal. Nah, itu kok langsung berdiri. Berarti ada gerakan sholat, ada rukun sholat yang ditinggalkan, ya. Berarti itu harus diganti, harus disempurnakannya dengan melaksanakan sujud sahwi dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Ayo bareng-bareng coba suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi yang lebih keras lagi. Coba kau sendiri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la yanamu wa la yasjud. Itu adalah bacaan ketika sujud sahwi. Setelah tasahud akhir, sebelum salam kita sujud yang namanya sujud sahwi. Jadi paham? Kita harus perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah sholat, harus teliti, harus sesuai dengan rokaatnya. Subuh rokaatnya 2 rokaat, maghrib 3 rokaat, Aisyah 4 rokaat, duhur 4 rokaat, asyar 4 rokaat. Jadi ketika sudah sesuai dengan rokaatnya, gerakan-gerakan sholatnya sudah sesuai, tidak perlu dengan sujud sahwi. Jadi kalau sujud sahwi hanya menggantikan sesuatu yang kelupaan atau kelalaian, lalai dalam melaksanakan ibadah dan gerakan-gerakan sholat. Tapi sebelumnya jadi semua, sebelum kita lebih jauh lagi, alangkah baiknya dengan sasaran-sasaran yang akan tertuju, yaitu adalah tujuan dari pembelajaran ini, ya kan, memaksudkan yang pertama adik-adik semua tahu penjelasan, mengerti bahwasanya pengertian sujud itu apa. Tujuan itu biar lebih paham. Yang kedua, menjelaskan kandungan hadisnya, hukumnya sunnah hadisnya, menyebutkan keutamaan ketakwaan sujud. Terus jadi menghafal doa sujud, ya, mempraktekkan simulasi. Nah, nanti ada simulasi sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, terus memaparkan pengertian hukum, menyebutkan, ya, ketentuan dan cara sujud sahwi, menghafal doa sujud apa saja, mempraktikkan simulasi sujud sahwi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Baik, adik-adik semua, anak-anak semua, untuk melanjutkan, kita sudah belajar paket awal adalah sujud sahwi, yang mana kita sebagai umat Islam ini sudah balik semua, ya, sudah melaksanakan sholat semua, ya, kecuali yang sedang berhalangan, ya. Ya, maka karena sedang berhalangan Pak Guru sudah semua, karena itu sudah menjadi kodratnya seorang wanita itu tidak melaksanakan sholat ketika sedang berhalangan. Jadi lanjut, ada di semua. Untuk selanjutnya kita lanjut lagi. Hikmah melaksanakan
sujud sahwi. Ya. Coba ini. Ini siapa? Pia, ayo Pia. Silakan dibaca berdiri yang keras. Ya, tepuk tangan. Kayaknya kurang semangat deh. Ayo semuanya berdiri semua, berdiri ngantuk. Ayo kita mulai bersama. Letakkan tangan ke atas semua. Ya. Gerak-gerakan. Ya. Ya, jangan tuh. Ya, oke, sudah mendingan? Sudah. Duduk lagi. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Ketika kita sedang sujud sahwi, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, jadi positif, mau mengakui kesalahan. Ketika punya kesalahan, beristighfar, astagfirullahaladzim. Tidak boleh tidak boleh angkuh, karena semua manusia diciptakan oleh Allah itu sama. Oke, jadi lanjut. Sekarang kita masuk ke sujud tilawah. Sujud tilawah. Yo, berdiri, dibacakan. Yang keras. Artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat Sajadah. Ya. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Untuk melakukan sujud tilawah adalah suatu sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, tepuk tangan. Jadi ketika kita adakan bacaan sajdah, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, ini sujud sajdah. Ada Quran surat Al-Ra'd, ya kan? Sampai surat Al-Furqan. Ada Maryam, An-Najm, Al-Araf, Al-Isra, An-Naml, An-Nahl, Al-Quran Al-Sad, Al-Hajj. Itu termasuk ada bacaan sajdah. Ya. Doa sujud tilawah. Pertama, sujud tilawah ini dia. Sujud tilawah hendaknya pertama adalah menghadap ke kiblatnya. Kiblat kemana? Kiblat ke sebelah barat. Kiblat itu di barat karena kita termasuk orang-orang timur. Jadi kita di barat. Kita menghadap ke kiblat, maka ketika sholat pun kita wajib menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, berarti sholatnya tidak sah. Ini adalah menghadap. Pertama, berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajdah, melakukan takbiratul ihram
sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah. Bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Ayo, siapa yang bisa membaca? Ayo. Rang, baca Rang. Yes. Kelihatan nggak? Ya berdiri, yuk keras. Ya. Ya, oke. Lebih keras lagi, Nan. Ya, baik. Tepuk tangan. Oke. Siap. Ini membaca doanya ini doa sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sabba sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan doa sujud tilawah ketika mendengarkan kalimat Quran, ayat-ayat sajadah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ketika di dalam sholat, kan sholat berjamaah, imamnya kok membacakan surat sajadah, ya. Itu kalau imamnya sujud tilawah, kita ikut sujud tilawah. Tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, ya kita jangan sujud tilawah. Tidak boleh, harus mengikuti imam. Ayo buka bukunya coba, referensinya buka. Sujud tilawah. Ya, buka. Halaman 38. Sudah. Ada yang bawa spidol? Spidol kelas mana? Spidol kelas? Spidol? Tidak ada? Oh, ya. Di kelas? Di kelas ya. Ya ada salah satu yang ambil. Ya. Oh ya, silakan ya. Kita akan belajar terkait dengan sujud tilawah. Ya, halaman 40 ya. Dalam
kandungan sunnah-sunnah dalam hadis idza qara'ainu adama sajada fasajada tazalla saytanu yubki wa yaqulu ya wailah wa fi riwayati Abi Kuwaibi ya wali umiru banu adama bisujudi fasajada falam jannatu umuritu bisujudi wa abaitu fadiyannar. Jadi ini adalah dasar hadisnya. Dasar hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini sujud ya. Sujud itu dibagi tiga. Pertama kita akan tarik dulu di sini ada sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Ini adalah kita melihat tata konsepnya yang bisa dilakukan. Ini bacaannya sesuai dengan doanya, dasarnya adalah hadisnya dari makhluk baca. Lanjut. Tata cara sujud tilawah. Riko, baca lagi. Sendiri. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat melakukan sujud tilawah membaca ayat setelah sujud takbir dan kembali berdiri dalam sholat berjamaah. Jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal dia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Ya, ya. Nah, tadi seperti apa dulu sampaikan. Jadi kalau imamnya sujud tilawah, makmumnya juga harus ikut sujud tilawah. Kalau makmumnya sujud tilawah, imamnya tidak, berarti sholatnya batal. Begitu. Oke, lanjut. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah, dijauhkan dari godaan setan, meningkatkan derajat ketakwaan seorang kepada Allah. Apabila seorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah. Ini adalah hikmahnya, hikmah dari sujud tilawah. Baik, adik coba kita lanjut lagi kepada sujud yang terakhir, adalah sujud syukur. Sujud syukur, silakan sujud syukur dibacakan berdiri. Adik-adik, anak-anak semua, sujud syukur adalah wujud kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberi nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Kita itu diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Sujud syukur di sini, ya.
Ketika kita sebagai manusia diberi nikmat karunia oleh Allah, nikmat yang paling sederhana, paling simpel, nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat bisa bernafas. Nikmat bisa bernafas kepada ya dengan sehat, bernafas dengan gratis, ya. Kalau mau bernafas sedetik pengen 10, mau pengen 20, itu boleh. Karena kita masih diberi nikmat sehat. Nikmat sehat oleh Allah, kita wajib bersyukur. Yang kadang-kadang orang itu sering sekali ketika sujud syukur hanya ketika mendapatkan hal-hal yang besar. Ketika nikmat yang besar, oh dapat hadiah mobil, alhamdulillah ya Allah, sujud syukur, balik nah lalu sujud syukur, terus menang juara 1 langsung sujud syukur. Nah itu hanya bisa karunia Allah. Sedangkan yang kecil-kecil kita jarang bersyukur kepada Allah. Minimal ucapannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Diawali dengan niat sujud syukur. Ya, pertama kita harus niat dulu. Ketika akan melaksanakan sujud syukur, kita harus niat bahwasanya niat sujud syukur, mau melaksanakan sujud syukur. Terus melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud langsung. Bacaannya, yo siapa coba kamu ya, kamu berdiri dibaca. Namanya siapa? Mutia dibaca bacaan doa sujud syukur. Subhan ya, itu adalah doanya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ketika la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu doa ketika kita sujud syukur. Kadang-kadang orang itu kan sujud syukur itu susah sekali. Bangun dari sujud, kemudian langsung salam. Itu adalah gerak apa? Runtutannya dari takbiratul ihram, dari kita niat takbiratul ihram, terus sujud, membaca doa, duduk, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sujud jadi lanjut. Hikmah melaksanakan sujud syukur yang pertama sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, ya, anugerah dan karunia kepada manusia. Ya. Tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud, ya, pertolongan dari Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mana yang memberikan segalanya. Kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Kalau kita bersandar kepada orang, pasti pernah dikecewakan, ya enggak? Apalagi terlalu sayang, ya. Apalagi sampai cinta, aduh, lebih bahaya. Maka jangan pernah cinta, jangan pernah terlalu sayang. Gitu bos, ya kan? Kalau terlalu sayang bahaya. Lagi sayang ya kabur.
sudah. Yang penting jangan sampai kita bertindak yang negatif, tidak boleh kita melampaui batas, karena Allah lazat yang mana kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah kamu saja tidak mau diduakan, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Bayar menduakan sakitnya seperti apa ya? Oke, baik, dari semua lanjut. Terima kan? Inilah akhirnya dari 3 sujud. Yang pertama sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Semuanya bisa dipahami, ya? Bisa dipahami, karena semuanya paham. Allahumma amin. Oh ya, sebelumnya kita akan masuk ke kelompok. Kita akan mendefinisikan, kita akan bagi kelompok. Ini kita akan meresum atau menggali apa yang sudah kita pelajari, kita tulis, kita tuangkan ke dalam tulisan-tulisan yang sepemahaman teman-teman yang ada di sini. Dan bagian kita mau bagi berapa kelompok ini? 8 kelompok? 8 kelompok. Oke, 8 kelompok. Kelompoknya cuma undangan saja atau bagaimana? Ya, berat berapa? Ya, ini kerjakan salah satu. Ya, kerjakan, tulis ya. Balik badan. Ini cuma bertiga ya, nggak apa-apa. Ya, pas berarti. Oke. Silakan berdiskusi, diskusikan. Nanti untuk menjelaskan apa saja, silakan dituliskan di lembar LKPD, lembar kerja siswa. Itu ada, silakan dijawab. Dikasih nama ya, silakan dikasih nama di atasnya, apa di baliknya tadi nanti di sini, namanya boleh di baliknya. Nama kelompok 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan ditulis nama kelompoknya, cari tempat kertas yang lebar, silakan. Kalau kurang katanya komunikasi lagi. Kalau nggak muat bisa di sini. Coba. Silakan waktunya cuma 5 menit. Baik pengertian, bentuknya apa, silakan dibacakan.
Boleh sih. Iya, Sini. masih yang mau mikir ya kan. Gantian. Nanti bergantian mandi nanti. Sudah selesai? Sudah dulu. Sudah? Sudah kerjaan? Boleh? Silakan, sudah selesai? Nanti maju, perhatikan. Nah, nanti kita praktek sujud. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Bacanya selanjutnya 3 menit lagi. Sudah
Ada kamera action tuh. Sudah. Ya, 2 menit lagi selesai waktunya. Sudah? Sudah ya? Sebentar banget. Suruh dia. Ya, nanti udah apa? Nanti masih ya. Ini masih basah. Siapa mas? Uyo? Ya baik, sudah selesai waktunya. Kita sekarang presentasi dari masing-masing kelompok ya yang belum sampai diselesaikan. Yang sudah ada selesai ada kelompok 7, ada kelompok 1, kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ini habis selesai. Untuk pertama kali maju, Pak Guru akan panggil dari kelompok 1 dulu. Ada ya? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan semua. Coba berdiri. Kelompok 1. Pertama namanya siapa? Masuk lagi, masuk. Silakan teman-teman semua jalankan adik-adik. Adik-adik maksudnya perkenalkan dari namanya. Ya. Salam dulu. Ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan. Semuanya dengar dulu. Aku sih
Ya, siap. Tepuk tangan untuk ya. Dan mari tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, katanya dari semua sudah memahami terkait dengan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Sekarang prakteknya akan dipraktekkan oleh Mas Anan. Ya, Mas Anan. Ini saja. Praktek sujud syukur. Bisa sama kan? Ya, umpamanya akibatnya sama. Semuanya ingat akso amatan. Ingat. Mas akso ada berapa? Ketika misalnya Mas akso, kamu dapat mobil, selamat Mas akso dapat mobil Mercy, ya, langsung sujud syukur pertama takbir Allahu Akbar, langsung sujud, langsung sujud. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Terus tahiyatan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi. Sujud syukur. Ya, pertama takbir Allahu Akbar ya. Ketika sudah takbir, langsung ya kan, lihatin, ayo semua. Takbir Allahu Akbar, langsung sujudan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu adalah contoh dari sujud syukur. Terima kasih Mas Akso. Ya, ya, baik adik-adik semua, kita sudah diskusi, sudah mengasih materi, sudah praktek terkait dengan sujud. Tentunya sebelum Pak Guru tutup pada hari ini, ada pertanyaan? Tidak. Tentunya pasti ada pertanyaan. Yang tidak, yuk silakan, yang mau bertanya. Ya, gimana? Pertanyaan yang pertama. Ya, ini jawabannya. Kenapa kok? Ya, Pak, kenapa ketika ada orang salah, rokaatnya salah, kok tidak diulang saja sholatnya, Pak? Jawabannya gini.
Melaksanakan sujud sahwi adalah suatu bentuk melaksanakan ibadah sunnah. Sunnah yang dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau tidak, berarti apa? Untuk menyempurnakan sujud sahwi itu untuk menyempurnakan sholat-sholat yang kurang lengkap, terus kurang sempurna, disempurnakan oleh sujud sahwi. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya. Sujud itu, sujud syukur bisa di mana saja? Sujud syukur bisa di mana saja, di tempat lapangan, di masjid, di mana boleh. Satu yang tidak boleh, di kamar mandi. Di kamar, karena kamar mandi tempatnya satu tempatnya setan, nomor duanya najis. Jadi tidak boleh untuk sujud. Oke, begitu Mas. Ayo pertanyaan yang ketiga. Sujud itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Jika tidak menghadap kiblat boleh ya boleh, karena dalam kondisi darurat. Artinya kondisi darurat nggak apa-apa, tidak menghadap kiblat, tapi disunahkan untuk menghadap kiblat ketika sedang melaksanakan sujud. Baik adik-adik semua, dari awal sampai akhir tentunya Pak Guru sudah menjelaskan terkait dengan sujud, dari sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. Kita semua alhamdulillah bisa bisa mempelajari. Yang intinya kita sebagai umat muslim ketika ada keraguan dalam melaksanakan ibadah sholat, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau mendapatkan nikmat yang besar, kita harus sujud syukur. Kalau kita mendengar bacaan sajdah, kita sujud tilawah. Intinya kita tidak boleh sombong, tidak boleh tidak hormat, kita harus percaya diri, kita harus rendah hati kepada sesama manusia. Baik adik-adik, terima kasih. Silakan lembar yang tadi dikumpulkan. Lembaran yang tadi Bapak LKPD-nya dikumpulkan. Baik, terima kasih. Boleh Pak? Ya, terima kasih. Ya, semuanya dikumpulkan. Ya, jawabannya untuk menjadi evaluasi bersama. Ya. Semuanya sudah dikumpulkan, ya? Ya, semuanya sudah dikumpulkan. Terima kasih, semuanya dikumpulkan. Kita sudah evaluasi perjalanan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Jangan menyerah, segala sesuatu bisa diusahakan. Jangan pantang menyerah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semuanya itu mungkin saja. Yang penting mau berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih adik-adik semua. Kita sudah belajar. Untuk pertemuan depan kita akan masih melanjutkan dengan praktek-praktek sujud sahwi, sholat, agar kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk, dengan sepenuh-penuhnya. Pertemuan depan kita lanjut lagi dengan materi yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi